Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rashidi Abdullah dengan NIM 1920207070 dari kelas Pendidikan Biologi 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Jadi baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi daripada lumut atau Bryophyta. Bisa dilihat pada layar tersebut adalah agenda pembahasan yang akan kita ulas dalam materi lumut hati atau hepatisi dari 1 sampai 5. Berbicara tentang Bryophyta, Bryophyta atau lumut adalah organisme atau tumbuhan yang berklorofil atau autotrof yang merupakan tumbuhan bertalus dengan pembagian batang, akar, dan daun. Tetapi kesemua itu tidaklah sejati, karena kesemuanya adalah tidak mempunyai sistem terkoordinasi yang membentuk struktur organ. Lanjut. Klasifikasi Bryophyta atau lumut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lumut hati atau hepatise. Yang kedua adalah lumut daun atau lumut sejati yang disebut dengan musci atau Bryopsida. Dan yang ketiga adalah lumut tanduk atau Anthocera rotopsida. Tetapi pada kali ini kita akan membahas tentang lumut hati atau hepatise. Masuk ke materi. Kita masuk ke ciri-ciri dari lumut hati atau hepatise. Ciri-ciri yang pertama adalah melekat pada substrat menggunakan rizoid. Jadi lumut hati itu tempatnya adalah melekat pada substrat atau inang-inangnya, seperti pada batu, seperti pada tanah, dan yang lainnya, untuk supaya rizoid akan mencari sumber hara di sana. Yang kedua, ciri-cirinya adalah belum memiliki jaringan pengangkut atau xilem dan phloem, karena dia menggunakan jaringan parenkimatik untuk mengangkut air ke seluruh tubuh. Ciri-ciri yang ketiga adalah talus gametofit berbentuk pipi atau dorsiventral. Apa itu dorsiventral? Dorsiventral adalah organ yang memiliki dua permukaan yang berbeda, di antaranya yang berbeda satu sama lain. Ciri-ciri yang keempat adalah bahwa pada umumnya tidak memiliki daun, tetapi ada pula yang memiliki daun. Contoh ordo yang tidak memiliki daun adalah Marsantia dan jenis Lunularia. Tetapi yang mempunyai daun adalah dari klasifikasi organ atau dari lumut. Marga ordonya itu ya seperti Jangermaniales. Dan yang kelima adalah ciri-ciri lumut hati itu talus poropitnya berukuran sangat kecil, sehingga tidak atau hampir tidak sama sekali bisa dilihat. Selanjutnya adalah bahwa pada permukaan dorsal gametofit dibentuk anteredium dan archegonium yang bentuknya seperti payung. Yang ketujuh, lumut hati hanya dapat tumbuh memanjang tetapi tidak bisa membesar karena tidak ada sel berniding sekunder yang berfungsi untuk jaringan penyokong atau pertumbuhan kedua. Jadi hanya bisa tumbuh ke atas. Yang terakhir, dari ciri-ciri yang telah saya pilih adalah banyak dijumpai di permukaan yang lembab atau permukaan hutan hujan tropis. Contohnya adalah Lycocarpus natans. Bisa dilihat. Daripada lumut hati. Lumut hati dibagi menjadi 4 bangsa atau ordo. Ordo yang pertama adalah dari ordo Marsantiales. Yang kedua adalah ordo Jangermaniales. Yang ketiga adalah ordo Sperocarpales. Dan yang keempat adalah ordo Calobiales. Kita masuk ke klasifikasi yang pertama. Lumut yang pertama adalah dari ordo Marsantiales. Ordo Marsantiales, sebagian lumut hati yang tergolong dalam ordo ini mempunyai susunan talus yang agak rumit. Sebagai contohnya adalah Marsantia polymorpha. Tetapi sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa ordo Marsantiales ini disebut juga dengan lumut bertalus. Permukaan atas talus mempunyai lapisan kutikula, oleh sebab itu hampir tidak mungkin dilalui oleh air. Di bawah tiap-tiap petak dalam talus terdapat sebuah ruang udara.
Di tengah terdapat suatu liang udara yang menghubungkan ruang udara tadi dengan udara yang di luar. Pada dasar ruang terdapat sel-sel yang mengandung kloroplas dan merupakan jaringan untuk asimilasi. Sisa jaringan talus berupa sel-sel yang tidak mengandung klorofil atau sangat miskin akan klorofil dan berguna sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan atau timbunan makanan di sana. Dan sebagian kasih selanjutnya itu berasal dari ordo Jangermaniales atau disebut juga dengan bangsa lumut berdaun. Ordo ini memiliki ciri khas berupa daun di bagian kanan dan di bagian kiri batangnya. Ordo ini meliputi 900 jenis kurang lebih dan merupakan 90% dari semua hepatisi. Bentuk-bentuk tubuh yang masih sederhana sangat menyerupai Marsantia. Talus berbentuk pita, sempit dan bercabang-cabang serta menggarpu. Dan yang menjadi ciri khas juga tidak memiliki kosta. Kebanyakan Jangermaniales telah mempunyai semacam batang yang bercabang-cabang. Banyak dan tumbuh dorsiventral. Pada bagian seperti batang itu terdapat dua baris semacam daun-daun kecil yang letaknya agak miring. Bagian-bagian serupa daun kecil itu telah mempunyai ibu tulang. Tetapi bagian-bagian yang serupa batang belum mempunyai berkas pembuluh pengangkutan atau silem dan floem. Bagian-bagian serupa daun yang letaknya ke samping itu terbagi dalam helaian atas dan helaian bawah. Pada helaian bawah terdapat jenis-jenis yang tumbuh di tempat-tempat yang ada kemungkinan bahaya kekurangan air. Lalu berbentuk kantung. Kantung tersebut berguna sebagai tempat alat penyimpanan air. Selain dua baris bagian-bagian serupa daun yang ke samping tadi, seringkali terdapat sederetan bagian-bagian macam daun lagi ke samping tadi yang terletak di sisi bawah pula dan dinamakan dengan daun-daun perut atau amphigastrium. Berbeda dengan lumut hati lainnya, pada Jangermaniales tidak terdapat mulut-mulut kulit. Klasifikasi yang ketiga itu adalah dari golongan ordo Sperocarpales. Ordo ini tergolong ke dalam generasi gametofit yang berupa talus sederhana. Susunan anatomi dari talus ini tidak memperlihatkan diferensiasi jaringan, tidak mempunyai ruang udara ataupun sporos. Sporofit yang berada pada ordo ini terdiri dari kaki, seta, dan kapsul. Mempunyai gametangium yang diselubungi involucrum serta archegonium yang memiliki 6 saluran sel leher. Yang terakhir dari bangsa dari lumut yang kita bahas adalah dari ordo Calobriales. Calobriales itu gametangium tidak memiliki batang dengan daun-daunnya yang tersusun di dalam 3 baris. Ciri yang kedua adalah sporofit pada ordo ini terdiri dari kapsul saja. Gametangium yang terbentuk pada bagian ujung batang serta archegonium yang memiliki 4 sel saluran pada leher. Cara reproduksi pada lumut hati atau hepatisi. Hepatisi bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Reproduksi secara aseksual. Yang pertama melalui pembentukan sporangium, yang kedua fragmentasi talus, dan yang ketiga pembentukan tunas atau gema. Pada beberapa jenis lumut hati, misalnya dari jenis Marsantia dan jenis Lunularia, gametofitnya mempunyai struktur yang khas, berbentuk seperti mangkok yang disebut dengan gemai cup, atau istilah Indonesianya adalah piala tunas seperti ini. Gemai cup merupakan alat reproduksi vegetatif karena di dalamnya terdapat gemai atau tumbuhan lumut kecil. Ini gemai atau lumut kecil. Ketika terkena air hujan, maka ia akan terlepas dan terpelanting sehingga jatuh ke permukaan tanah dan akan tumbuh menjadi lumut baru. Ini adalah gemai atau tumbuhan lumut kecil di dalam gemai cup. Proses reproduksi aseksual melalui pembentukan sporangium. Spora dihasilkan oleh alat penghasil spora yang dinamakan sporangium. Kemudian didukung oleh kaki-kaki yang dinamakan dengan seta.
Adapun struktur pelindungnya disebut dengan eleter. Setelah sporangium matang, maka seta akan menegak. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan air di dalamnya, kemudian mendorong sporangium untuk keluar. Kemudian spora akan keluar ketika sporangium pecah dan eleter akan membuka yang dipicu oleh udara kering. Akhirnya spora terlempar ke udara. Setelah membahas tentang reproduksi aseksual, kita masuk ke pembahasan reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi seksual melalui pembentukan anteredium untuk kelamin jantan dan archegonium untuk kelamin betina. Pada umumnya, lumut hati berumah dua, contohnya Marsantia sp. Namun ada juga yang berumah satu. Pada yang berumah dua, gametofit archegoniophore yang di bagian ujung tangkainya terdapat struktur berbentuk cakram atau payung dengan tepi berlekuk ke dalam seperti jejari. Pada gambar berikut ini. Itulah adalah archegoniophore. Di bawah cakram tersebut terdapat archegonium yang membentuk kelamin betina atau ovum. Sementara itu, gametofit jantan atau anteridiophore adalah semacam batang yang pada bagian ujung tangkainya berbentuk cawan dengan tepi berlekuk yang tidak dalam. Seperti ini. Di atas bagian cawan terdapat anteridium yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoid. Adapun siklus reproduksi seksual atau metagenesis pada lumut hati. Yang pertama diawali bila spermatozoid membuahi ovum, maka terbentuk zigot yang kemudian akan tumbuh menjadi sporofit. Dari sporofit itu terletak tersembunyi di bawah cakram archegoniophore. Sporofit atau rumusnya 2N akan membentuk sporagonium yang akan menghasilkan spora. Setelah membahas tentang lumut hati yang ada di depan tadi, kita akan lanjutkan di bahasan yang terakhir, yaitu peranan lumut hati dalam kehidupan. Peranan lumut hati dalam kehidupan yang pertama adalah menyumbangkan oksigen terbesar dan menyediakan jumlah oksigen untuk manusia di dalam bumi ini. Yang kedua, perannya adalah menjaga kelembaban udara dan porositas tanah. Yang ketiga adalah sebagai obat dari penyakit hepatitis atau penyakit hati. Yang keempat, menyediakan berbagai macam makanan untuk hewan-hewan kecil yang ada di sekitarnya, yang kesemuanya itu terkandung di akarnya. Dan yang saya ambil terakhir adalah sebagai bioindikator. Apa itu bioindikator? Bioindikator artinya adalah lumut hati sebagai pelopor dari pertumbuhan organisme atau lumut-lumut yang lainnya. Karena lumut hati adalah tumbuhan lumut yang memiliki unsur-unsur hara di akarnya dan rapat. Ketika lumut hati itu mati, maka zat-zat yang ada di kematian lumut hati tersebut akan menjadi unsur hara sebagai batu pijakan untuk organisme lain melakukan pertumbuhan. Itulah penjelasan daripada materi lumut hati atau hepatitis C yang telah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Dari lumut hati dapat kita ambil pelajaran bahwa tanaman yang tidak terlalu kita perhatikan malah membawakan kita sebuah manfaat yang besar untuk kehidupan kita sehari-hari. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan makhluknya. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun perlu menjaga ekosistem alam yang ada di bumi ini, agar semuanya dapat bermanfaat dan berjalan sesuai dengan apa yang telah diciptakan. Baiklah, semoga video ini membantu untuk teman-teman dan mahasiswa, rekan-rekan siswa yang lain untuk belajar. Kepada semua yang menonton video ini dan teman-teman, serta yang paling khusus adalah ibu dosen, saya memohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Zikir, fikir, dan amal soleh, belajar, berjuang, bertakwa, billahi fi sabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.